Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama saya Bu Embun di pertemuan 3. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di pertemuan 3 untuk mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi membicarakan tentang manajemen waktu proyek. Pengertian manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu? Manajemen waktu berarti tahapan atau proses-proses yang perlu dilakukan selama penyelesaian proyek. Nah, waktu ini juga memperhatikan dari biaya dan kualitas produknya. Manajemen waktu ini dibuat menjadi jadwal pelaksanaan proyek, lalu juga lebih banyak ditetapkan pada fase planning dan selebihnya pada fase controlling. Nah, berarti jadwal itu ada di planning dan controlling ya, karena memang sangat perlu sekali waktunya harus tepat. Fase planning, apa saja yang di manajemen waktunya, ada aktivitasnya, ada urutan aktivitas mana yang perlu didahulukan dan diakhirkan. Lalu estimasi lama waktunya dan penyusunan jadwalnya. Ada juga di fase controlling, yaitu pengendalian jadwal proyek. Jadi dikendalikan, dilihat dari jadwalnya apakah sudah sesuai dengan timeline atau belum. Tahapan manajemen waktu ada A sampai F, ada yang definisi, pengurutan, estimasi kebutuhan, estimasi durasi, membangun jadwal dan mengendalikan. Yang pertama definisi aktivitas. Jadi ini adalah mengidentifikasi kegiatan atau aktivitas apa saja yang akan dilakukan untuk memproduksi hasil-hasil proyek atau untuk menyelesaikan proyek. Keluaran utamanya berupa daftar kegiatan, atribut aktivitas, dan milestone. Ini dibuat berdasarkan WBS ya. Lalu juga aktivitas ini adalah elemen pekerjaan terkecil yang diukur kinerjanya. Aktivitas ini memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan SDM. Jadi, setiap proyek itu akan memiliki aktivitas contoh, aktivitas dalam coding ya. Itu pasti ada durasinya, misalkan coding satu form, untuk form master itu durasinya adalah 1 bulan, lalu biayanya 500.000 dan kebutuhan SDM-nya adalah programmer yang dasar saja. Kalau transaksi itu biasanya membutuhkan programmer yang lumayan mahir. Lalu juga ada atribut aktivitas apa saja. Yang pertama adalah informasi jadwal, ada identitas aktivitas, ada kodenya, ada deskripsi. Nah, itu dijelaskan aktivitasnya, lalu jadwalnya hari Senin, hari Selasa, tanggal berapa, identitas dan deskripsinya aktivitas yang ngapain, ngoding, lalu analisis, desain, dan sebagainya. Dan ini yang C ini akan ditulis SDM-nya siapa saja yang mengerjakan orangnya. Lalu geografis atau tempat pekerjaan di mana saja yang nyaman untuk tim bekerja untuk penyelesaian proyek. Yang E adalah tipe aktivitas, apakah aktivitasnya dasar atau menengah atau mahir atau mungkin rumit. Milestone list adalah daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan. Jadi kalau misalnya sudah pekerjaan selesai, maka ditulis di milestone list. Kalau belum selesai tidak ditulis di sini. Tidak memiliki durasi karena sudah selesai. Alat yang berguna untuk menetapkan tujuan dan monitoring. Jadi di monitoring kira-kira yang belum selesai kelihatan dari milestone list ini. Pengurutan aktivitas. Mengurutkan aktivitas yang pertama dari ketergantungan mandatori. Ketergantungan mandatori ini adalah ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antara aktivitas atau pekerjaan. Contoh, pengujian dengan pembuatan program itu tidak bisa dipisahkan karena setiap kita membuat program pasti ada debug ya, ada error, ada eksekusi. Yang kedua adalah ketergantungan lepas. Ini ketergantungan lepas misalkan dari analisis dan pengujian. Pastinya analisis dulu, sudah selesai baru pengujian. Nah, harus lepas analisis dulu baru bisa pembuatan program, setelah itu pengujian. Ketergantungan eksternal antara aktivitas proyek dengan aktivitas non-proyek, contohnya instalasi OS. Nah, eksternal ini adalah yang berhubungan
dengan luaran ya. Kalau instalasi OS ini kan berarti berhubungan dengan pihak luar, pihak perusahaan, bukan pihak tim proyek. Network diagram atau diagram jaringan ini adalah skema hubungan aktivitas proyek. Jadi aktivitas proyek ini kita buatkan network diagram, lalu simbolnya dengan anak panah atau arrow yang menunjukkan aliran kerjanya, lalu ada node-nya juga. Kalian sudah belajar di mata kuliah struktur data. Node ini berupa simpul-simpul, ada titik mulai, ada titik selesai. Lalu diberikan nomor urut. Ada node pertama sampai node terakhir. Langkah membuat diagram jaringan yang pertama adalah buat daftar semua aktivitas, ada predesesor dan ada suksesor. Yang kedua, tentukan aktivitas awal, yaitu predesesor, beri nomor 1. Jadi kalau awal itu predesesor, lalu semua aktivitas berawal dari node 1 dan berikutnya. Misalnya A sama dengan 3, gambarkan dari kiri ke kanan. Yang kelima adalah tadi jaringan ya, kalian sudah pernah belajar ini juga di mata kuliah struktur data ya. Perhatikan apakah ada aktivitas yang mengumpul, merge, atau menyebar. Suatu node disebut burst jika dari node ini menghasilkan satu atau lebih aktivitas. Jadi burst jika anaknya satu atau lebih. Dan disebut merge jika beberapa aktivitas digabung menjadi satu atau mengumpul menjadi satu. Jadi beda, burst itu punya anak, kalau merge itu penggabungan. Kalau burst itu pemisahan, merge itu penggabungan. Lanjutkan menggambar untuk semua aktivitas sampai menuju pada satu posisi akhir. Itu langkah untuk menggambar aktivitas diagram jaringan. Nah ini dia. Ini burst, dia pemisahan, kalau merge penggabungan. Aturan lain dalam membuat diagram jaringan. Jadi tadi ada predesesor, ada suksesor ya. Ada atas dan ada bawah. Predesesor itu biasanya paling atas karena dia adalah aktivitas yang pertama, nomor 1. Suksesor itu bawahnya predesesor. Aturan lainnya dalam membuat diagram jaringan. Yang pertama adalah anak panah digambarkan mengalir ke depan atau ke arah kanan dan hindari anak panah yang saling menyilang. Jadi sama juga dengan TA kalian, kalau kalian membuat apapun itu tidak boleh anak panahnya nabrak ibaratnya. Bersebelahan boleh, tapi tidak boleh menyilang atau melewati. Yang kedua adalah jika saling menyilang, tolong disusun ulang gambar sehingga mudah untuk dipahami. Makanya kalau kalian TA itu akan dicoret oleh dosen dan segera revisi. Lalu yang ketiga, jika ada dua aktivitas berawal dan berakhir pada node yang sama, maka salah satu aktivitas perlu dibuatkan node perantara atau dummy, yaitu suatu aktivitas prasyarat dari aktivitas lain dengan durasi 0. Jadi kalau ada dua aktivitas, dua anak panah, lalu berakhir pada tadi merge tadi ya, node yang sama yaitu namanya merge tadi, maka salah satu aktivitas dibuatkan node perantara. Jadi ada dua aktivitas, ada dua node, maka perlu satu node lagi untuk salah satunya. Contoh diagram jaringan, ini ada nomor 1, A-nya 3, lalu B-nya 4, C-nya 2, ini adalah durasinya ya. Lalu ini adalah hubungannya, contoh diagram jaringan, predesesornya itu yang D itu A. Kita lihat yang D itu D ini berasal dari A. Lalu E itu berasal dari B dan D. Dan F itu berasal dari C. Jadi predesesor ini adalah bukan aktivitas yang pertama tadi ya, maksudnya aktivitas yang menuju, yang ada tanda panahnya. Kalian perhatikan lagi D ada di sini. Asalnya dari mana? Dari A. Jadi dia mengarah ke nomor 2 sehingga menghasilkan D. Lalu E asalnya dari sini, dari nomor 3. Nomor 3 ini ditunjuk oleh panah mana aja? B dan D. Lalu F itu adalah hasil dari 4. Apakah sebelum 4-nya ada yang menunjuk? Oh ternyata ada yang menunjuk, yaitu C.
Nah, ini masing-masing sudah ada durasinya. Ini contoh diagram jaringan. Kalau A kita lihat, A ini A, B, C sebelum nomor 1 ini tidak ada yang menunjuk. Jadi predesesornya tidak ada ya. Nah, ini tinggal dilihat. Tadi ini contohnya. Nah, ini contoh latihan diagram jaringan. Analisis kebutuhan software, analisis kebutuhan hardware. Ini ada semua nama aktivitasnya. Lalu ada kode aktivitas. Jadi nanti kalian menggambar kodenya saja, tidak perlu namanya karena terlalu panjang. Lalu predesesornya sudah ketahuan siapa aja dan durasinya sudah siapa aja. Bentar, kita lihat apakah sudah ada. Nah, kalian ini untuk latihan diagram jaringan bisa dikerjakan nanti dan dikumpulkan di upload ke Google Drive, lalu linknya ke MyBase ya untuk latihan diagram jaringan. Jadi seperti ini. Contohnya yang tadi saya jelaskan. ABC berarti sama ya, seperti ini ya. ABC. Setelah itu yang dari B mana aja kita lihat nih yang dari B. EF berarti nanti nomor 3 ini itu akan ada 2 cabang EF. Lalu yang dari A. Yang dari A yaitu huruf D. Huruf D berarti nanti huruf D. Kita lihat D, E, ada G. Nah, nanti kalian gambar ya. Saya tidak akan memberitahu dulu caranya. Karena nanti jadi jawaban deh. Intinya ini kalau misalkan kalian kurang memahami apa yang saya jelaskan, boleh japri. Ya dilihat saja predesesornya A. Dilihat predesesornya A. Maka kode aktivitasnya D. D ini punya predesesor A. Kita lihat sama ya. D ini punya predesesor A. Sama tadi. E ini punya predesesor B. E ini punya predesesor B. Nah, mirip-mirip seperti ini, hanya tadi tambahkan sedikit. Silahkan dikerjakan. Estimasi kebutuhan aktivitas. Jadi ada estimasi jenis dan jumlah SDM-nya berapa yang harus diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut sesuai jadwal. Termasuk rincian dari dokumen-dokumennya. Keluarannya adalah persyaratan kegiatan sumber daya, struktur rincian, dan update dokumen proyek. Estimasi durasi aktivitas ini adalah untuk mengetahui berapa lama waktu yang sebenarnya dibutuhkan oleh proyek. Jadi diestimasi diperkirakan berapa. Lalu berdasarkan urutan dan ada aktivitas berjalan bersamaan mungkin atau secara seri atau paralel. Nah, itu perlu dilihat lagi. Misalkan sudah mendekati penyelesaian proyek, ternyata si analis belum selesai, ngoding juga belum selesai, itu bisa berbarengan. Lalu umur proyek bukan merupakan total waktu semua aktivitas, tapi hasil dari durasi manajemen waktu aktivitas yang optimal. Jadi umur proyek ini kalau sudah proyeknya selesai itu baru kelihatan durasinya berapa. Itu umur proyek. Penyusunan jadwal. Penjadwalan adalah tindakan untuk membuat durasi proyek dan mengalokasikan usaha ke dalam pekerjaan. Itu untuk penjadwalan proyek IT. Lalu prinsip dasarnya adalah yang pertama, kalau menyusun jadwal kalian pasti menyusun aktivitas ke dalam beberapa golongan. Misalkan aktivitas analis inisiasi apa saja, lalu desain apa aja, lalu implementasi apa saja, itu digolong-golongkan. Lalu bagaimana ketergantungannya, apakah ada atau tidak, itu perlu dijadwal. Waktunya berapa, lalu usahanya bagaimana. Misalkan tadi usahanya adalah ngoding atau harus ke klien atau wawancara klien, lalu tanggung jawabnya spesifik, tadi seorang programmer berarti menyelesaikan aplikasi. Hasilnya bagaimana, berarti aplikasi. Lalu juga milestone, berarti sudah selesai aplikasinya, di situ ditulis. Toolsnya dapat membuat ada 3, Gantt chart, PERT, dan jalur kritis. Biasa yang digunakan adalah Gantt chart. Itu tersedia informasi jadwal proyek dengan buat daftar aktivitas proyek disertai dengan waktu mulai dan selesai dengan format kalender. Nah, ini Gantt chart.
atau kalian bisa menggunakan Microsoft Project. Tinggal ditulis-tulis saja ini. Lalu waktu proyeknya juga tinggal diketik. Silahkan dicoba. Nah, ada Gantt chart, 4 ketergantungan, ada finish to start, tidak dapat dimulai selama aktivitas belum berakhir. Yang kedua, start to start, tidak dapat dimulai sebelum aktivitas lain dimulai. Ada finish to finish, tidak dapat diakhiri selama aktivitas lain belum berakhir. Dan start to finish, tidak dapat dimulai, tidak dapat diakhiri sebelum aktivitas dimulai. Nah, ada seperti ini, AB, AB. Ini contoh FS ya. Ini berarti A-nya itu harus selesai dulu. SS adalah suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain belum dimulai. Nah, kalau B-nya ini aktivitas A-nya harus dimulai terlebih dahulu. Gambarnya seperti ini. Kalau FF ini adalah A-nya harus selesai dahulu baru B-nya. Gambarnya seperti ini. Kalau SF, satu finish, kebalikannya dari FS. Karena A-nya belum dimulai, maka B-nya belum bisa diakhiri. Bagaimana mengendalikan jadwal? Yang pertama adalah meriksa jadwal secara teratur. Jadi kalau ada keterlambatan itu boleh diatur ulang. Yang kedua, rapat ini sangat penting sekali untuk mengetahui kemajuan proyek. Jadi rapatnya bisa dengan stakeholder atau dengan tim proyek. Nah, itu menyatakan dengan jelas dan jujur ya masalah-masalahnya apa saja jika terlambat. Yang ketiga adalah tidak beranggapan bahwa setiap anggota tim dapat bekerja dengan kapasitas maksimum. Belum tentu anggota tim memaksimalkan pekerjaannya karena bisa jadi suatu saat mungkin sakit atau mungkin harus pulang kampung atau ada mendadak. Nah, itu bisa jadi itu harus dianalisis resikonya di awal. Ada latihan soal pertemuan 3. Latihan saya yang tadi saja ya, membuat jaringan, diagram jaringan. Boleh menggunakan tangan, lalu difoto, dibentuk PDF, kemudian diupload ke Google Drive, linknya ke MyBase. Nah, ini nomor 1 untuk belajar saja. Nomor 2, nomor 3, 4, 5. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Jika ada yang belum paham, boleh dijapri lewat WA. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.